Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Mohon kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Jumat 18 Desember 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat 2 dan 3. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat 2 dan 3. Judulnya adalah ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang pertama, yakni gadis yang bijak. Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang pertama, yakni gadis yang bijak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di awal ini ingin saya tegaskan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan seseorang baik melalui sarana yang ada, termasuk pengobatan oleh dokter atau perawatan rumah sakit, maupun secara langsung. Yang kadang yang kedua ini disebut mujizat. Saya ingin tegaskan, Tuhan bisa menyembuhkan seseorang melalui sarana yang ada, pengobatan dokter atau perawatan rumah sakit, maupun melalui mujizat langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai kesembuhan yang Tuhan berikan melalui mujizat. Saya sebut sebagai mujizat karena sarana yang dipakai sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyakit yang disembuhkan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai pribadi. Mengenai pribadi yang ada di dalam kisah penyembuhan ini. Jadi beberapa pribadi ada di kisah ini. Dan yang pertama hari ini kita akan pelajari, pribadi itu adalah seorang gadis. Seorang gadis. Mari kita baca ayatnya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Yang pertama saya lihat di sini bahwa gadis itu adalah gadis yang bijak, ya, gadis yang bijak. Mengapa saya katakan gadis itu sebagai gadis yang bijak? Mari kita lihat alasannya. Alasan yang pertama, dia hanya seorang rendahan tetapi bertindak bijak, yakni mau menolong. Jadi mengapa disebut sebagai gadis yang bijak? Karena dia hanya seorang rendahan, tapi bertindak bijak, yaitu mau menolong. Bapak Ibu, dikatakan di sana tentang posisi gadis itu. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan Bapak Ibu, kata pelayan di sini tidak menunjuk kepada hamba, tidak menunjuk kepada budak. Ya, kata pelayan di sini bukan budak. Karena kata Ibrani yang dipakai untuk diterjemahkan pelayan ini adalah hayah pani. Hayah pani. Ini secara literal itu berada di muka atau berada di hadapan. Nah, konotasi dari kata itu di sini adalah menjadi teman yang membantu. Jadi perhatikan,
Posisi gadis ini, ia menjadi teman pada istri Naaman dan membantunya. Jadi bukan budak, bukan hamba, bukan pelayan dalam arti yang kita tahu sekarang ini. Dia adalah teman yang membantu. Karena kata aslinya adalah berada di muka atau berada di hadapan istri Naaman. Sekalipun demikian, sekalipun dia bukan budak, dia bukan hamba, tetapi di hadapan keluarga Naaman tentu dia tetap orang rendahan. Orang rendahan. Karena dia termasuk orang yang dibawa oleh gerombolan Aram, ini termasuk tawanan ya, termasuk tawanan. Jadi dianggap orang rendahan. Apalagi Naaman itu adalah panglima raja Aram. Jadi tentu keluarga itu keluarga pejabat ya, keluarga tinggi. Ya, keluarga yang mulia di hadapan manusia. Jadi perempuan ini tetap sebagai perempuan yang rendahan, tetapi ada niat untuk menolong. Inilah bijaksananya gadis Israel. Ini gadis Israel ya. Inilah bijaksananya dia. Jadi sekalipun dia rendahan, tetapi dia berniat untuk menolong. Itu orang yang bijak. Kemudian yang kedua, kenapa gadis ini disebut sebagai gadis yang bijak? Dia bicara kepada nyonyanya. Ayat 3 tadi, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Dikatakan di sini, kalau ditulis di sini ini berarti penting. Berbicara kepada nyonyanya. Mengapa? Karena sesama perempuan. Sesama perempuan. Zaman itu hal ini sangat penting. Bicara sesama perempuan. Yang kedua, karena sangat mungkin didengar omongannya itu. Sangat mungkin. Kenapa? Karena dia sudah ada di hadapan istri Naaman itu lama. Jadi tidak hanya sehari 2 hari. Dia sebagai orang yang membantu atau teman yang membantu istri Naaman itu ya cukup waktu. Jadi sudah cukup akrab. Jadi sangat mungkin bicaranya akan didengarkan. Dan kenyataannya toh didengarkan. Kalau dia bicara sama Naaman, itu tidak baik pada zaman itu. Dan belum tentu Naaman mau mendengarkan. Panglima yang bicara seorang perempuan lagi, bukan orang Aram lagi kan, orang Israel. Ya, sangat mungkin untuk tidak didengarkan oleh Naaman. Tetapi gadis ini bertindak bijak. Dia bicara kepada orang yang terdekat, yaitu nyonyanya, istri Naaman. Sangat mungkin didengarkan, dan ternyata memang didengarkan. Itulah mengapa gadis ini disebut gadis yang bijak. Yang ketiga, dia menyebut dan mengarahkan kepada seorang nabi Tuhan. Dia katakan, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu Elisa tentunya. Mengarahkan kepada nabi. Dia berbicara tentang nabi. Bapak Ibu, ini asing di Aram. Aram itu Syria ya. Itu asing di sana tentang nabi. Karena nabi itu berpelayanan di Israel dan juga tentu di Yehuda. Jadi asing di Aram. Tapi gadis ini dengan bijak mengarahkan kepada nabi. Ini bijaksananya si gadis. Pilihannya adalah pilihan yang tepat. Gadis ini tidak mengarahkan kepada cenayang ya, tidak mengarahkan kepada dukun, tidak mengarahkan kepada para pemanggil arwah, tidak. Tetapi dia mengarahkan kepada nabi. Ini bijaksananya gadis itu. Jadi perhatikan, di dalam kisah kesembuhan ini kita menemukan seorang gadis yang bijak. Seorang gadis yang bijak. Dia luar biasa.
Sekalipun dia rendahan, tetapi dia mau membantu. Dia luar biasa karena dia bicara dengan bijak kepada nyonyanya, bukan kepada Naaman. Dia menyebut dan mengarahkan kepada seorang nabi. Bapak Ibu, ini penting. Kalau dia menyebut, mengarahkan kepada seorang nabi, ini menunjukkan bahwa dia di sana ada iman. Dia masih ada imannya. Karena berkaitan dengan nabi ya, dengan Tuhan tentunya itu. Jadi menunjukkan gadis itu masih punya iman di negeri Aram. Bapak Ibu, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita tentang gadis yang bijak ini? Mungkin kita termasuk orang yang rendahan atau dianggap rendah oleh orang lain. Tidak masalah. Tidak masalah. Masalahnya ketika kita tidak bertindak bijak. Oleh sebab itu ketika orang lain menganggap kita rendahan atau memang kita orang rendahan, jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir, tetapi tetaplah bertindak bijak, karena itu yang diperlukan. Tidak ada halangan yang bisa menghalangi kita untuk bertindak bijak, sekalipun kita orang rendahan. Perhatikan, ini penting. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi untuk kita bertindak bijak, sekalipun kita orang rendahan. Apakah itu kondisi keuangan, ekonomi, status, atau apapun, itu tidak bisa menghalangi kita untuk bertindak bijak. Jadi bertindaklah bijak, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki niat kalau mau menolong orang lain. Kita harus memiliki niat, ya berniatlah menolong orang lain. Jadi tidak asal-asalan. Kalau kita punya niat, pasti tidak asal-asalan. Yang ketiga, arahkan kepada yang benar. Ketika kita menolong orang lain, arahkan kepada yang benar. Yaitu, supaya dia mendekatkan diri kepada Tuhan atau melalui hamba Tuhan. Jangan arahkan kepada paranormal, jangan arahkan kepada dukun, ya jangan. Tapi arahkan kepada Tuhan. Itu yang benar. Tentunya melalui hamba Tuhan. Jadi kita bisa bertindak seperti gadis yang bijak itu. Siapapun Anda dan saya, statusnya bagaimanapun di keadaan sosial, Anda dan saya seperti apa, tidak menghalangi untuk kita bertindak bijak. Kita harus punya niat untuk bertindak bijak menolong orang lain. Dan kita harus mengarahkan orang yang kita tolong itu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran tentang kisah mujizat kesembuhan. Kami sudah belajar tentang seseorang yang adalah gadis, tetapi bertindak bijak. Terima kasih atas teladan itu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, untuk kami juga bisa bertindak bijak, mempunyai niat untuk menolong dan mengarahkan orang yang kami tolong kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.